sangat kejam, bengis, jahat. Ada yang tahu siapa namanya? Firaun, betul ya. Betul, siapa? Firaun adalah raja yang kejam dan zalim. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bahkan ia memaksa rakyatnya untuk berdoa dengan menyebut namanya. Ya. Firaun memimpin bangsa Mesir, dan di sana selain bangsa Mesir pun ada bangsa Bani Israel. Firaun menganggap bangsa Mesir adalah bangsa yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan bangsa yang lainnya. Dan ia menganggap bahwa Bani Israel adalah bangsa yang lebih rendah derajatnya dibandingkan dirinya. Ya. Oke. Kemudian pada suatu malam Firaun bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat sebuah api yang membakar istananya, istana Firaun, dan hanya membakar bangsa Mesir saja. Dan api itu sama sekali tidak menyentuh Bani Israel. Setelah itu ia menanyakan arti mimpi tersebut kepada seorang ahli tafsir mimpi. Kemudian ahli tafsir mimpi itu mengatakan bahwa arti mimpi itu adalah kelak suatu saat nanti ada seorang laki-laki yang akan memulihkan tahta kerajaan Firaun. Mendengar itu Firaun sangat marah, mukanya merah. Kemudian ia memerintahkan prajurit dari kerajaan untuk menyisir setiap kota, sudut-sudut kota untuk menemukan bayi laki-laki. Dan mereka harus membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Ia tak ingin tahtanya direbut oleh seorang laki-laki kelak itu yang ada di hadir dalam mimpinya. Dan pada Allah malam itu Nabi Musa lahir. Ibunya takut karena para prajurit untuk bersiap untuk datang ke rumahnya dan membunuh Nabi Musa. Kemudian ibunda Nabi Musa berdoa kepada Allah memohon pertolongan agar Nabi Musa selamat. Akhirnya Allah memberikan petunjuk, yaitu agar Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil. Mendengar perintah dari Allah tersebut, ibunda Nabi Musa makin sedih lagi. Baru saja ia melahirkan anak baru yang masih segar, masih lucu, lagi lucu-lucunya, ya. Harus dia hanyutkan di sungai Nil. Bagaimana perasaan seorang ibu yang baru saja melahirkan anaknya lalu dihanyutkan di sungai Nil? Yang mana kita tahu sungai Nil itu adalah sungai yang sangat besar, berbahaya, banyak binatang buas, ada buaya, ada ikan paus. Namun karena kecintaannya kepada Allah, ibunda Nabi Musa menuruti perintah Allah. Ia membawa Nabi Musa di sebuah keranjang dan menghampiri sungai Nil. Lalu di sungai Nil ia hendak menghanyutkan bayinya. Namun ia kembali sedih. Bagaimana nanti kalau dia tidak bertemu lagi dengan bayinya? Namun Allah kembali menguatkan dirinya. Allah berjanji bahwa Allah akan mengembalikan Nabi Musa ke dalam pelukan ibundanya lagi. Jangan khawatir, aku akan mengembalikannya kepada pangkuanmu. Lalu ibunda Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa di sungai Nil. Di sana ada ombak, walaupun bukan di laut, ya. Ada buaya, ada ikan di tengah malam yang dingin. Kemudian akhirnya Nabi Musa hilang dari pandangannya. Kemudian Nabi Musa ternyata aliran dari sungai Nil tersebut membawa Nabi Musa masuk ke dalam parit, yang mana parit itu akan berakhir di sebuah tempat pemandian istri Firaun. Coba Anda bayangkan, Nabi Musa
dihanyutkan oleh ibunya supaya tidak dibunuh oleh Firaun. Malah Allah datangkan Nabi Musa ke dalam istana ke dalam Firaun. Gimana itu? Tapi ternyata itu adalah cara Allah untuk menyelamatkan Nabi Musa. Begitu istri Firaun melihat Nabi Musa yang masih bayi, masih merah, tampan, lucu, pemberani, dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia senang sekali dengan bayi tersebut dan dia membawa Nabi Musa bayi kepada Firaun. Namun apa yang terjadi? Apa yang Firaun lakukan? Ia marah besar melihat bayi laki-laki ada di tangan istrinya. Bunuh bayi ini, jangan biarkan dia hidup. Namun istri Firaun yang bernama Asia merayu, meluluhkan hati suaminya. Tolong izinkan saya memelihara bayi ini. Biarkan bayi ini menjadi penyenang hati saya. Karena memang Firaun dan istrinya belum dikaruniai seorang anak. Akhirnya Firaun meluluh hatinya. Ia merawat Nabi Musa bayi. Beberapa jam kemudian Nabi Musa menangis karena lapar. Dia meminta susu. Namun istri Firaun tidak bisa menyusuinya. Nabi Musa menolak. Kemudian mereka kebingungan. Akhirnya Firaun melakukan sayembara kepada seluruh perempuan di negeri Mesir. Barang siapa yang bisa menjadi ibu susu bayi Nabi Musa, maka dia akan mendapatkan hadiah yang banyak dan akan dibiarkan tinggal di sana dengan fasilitas mewah. Akhirnya seluruh perempuan di negeri Mesir berbondong-bondong untuk mengikuti audisi menjadi ibu suci Nabi Musa. Ibu susu maksudnya. Namun tidak ada satupun perempuan yang berhasil menyusui Nabi Musa. Nabi Musa selalu menolak. Terakhir ada kakak dari Nabi Musa yaitu bernama Maryam itu datang. Kemudian ia melihat ternyata bayi tersebut adalah adiknya yang baru saja tadi malam dihadirkan oleh ibunya di Sungai Nil. Melihat ternyata itu adalah adiknya, ia langsung berlari ke rumah menemui ibunya dan berteriak, ibu. Suara perempuan, ibu. Ada adik di sana, ibu. Ada di sana, Firaun. Suara perempuan. Mendengar hal itu, ibunda Nabi Musa menangis. Gak usah diperagakan ya. Jangan. Kemudian ibunda Nabi Musa berlari sekuat tenaga menuju istana. Ia rindu dengan anaknya yang baru saja tadi malam dia hanyutkan di sungai Nil. Begitu sampai di istana, dia dekat bayinya dan Nabi Musa langsung berhenti menangis. Dan seketika Nabi Musa langsung menyusul kepada ibunya. Melihat itu, istri Firaun sangat bahagia. Ia senang dengan ibu ini yang berhasil menyusui bayinya. Akhirnya Firaun dan istrinya memberikan hadiah berupa perhiasan, harta kepada ibunda Nabi Musa dan keluarganya. Dan akhirnya keluarga Nabi Musa diperbolehkan tinggal di istana dan menikmati kemewahan yang ada di istana tersebut. Kalau sekarang mungkin wifi gratis gitu. Akhirnya Allah menepati janjinya. Dengan iman di dada ibunda Nabi Musa, dengan rela ia menuruti perintah Allah untuk melepaskan bayinya di sungai. Kemudian ia akhirnya bayinya dikembalikan kepada tetapannya, kepada dirinya, dan akhirnya bahkan Allah mengangkat derajatnya. Yang tadinya miskin, sekarang dia bisa memiliki kekayaan, tinggal di istana, memiliki harta. Maka dari itu, kisah yang bisa kita pelajari dari
kisah Nabi Musa ini adalah bahwa kita harus berpasrah, berserah diri kepada Allah, mentaati apa aturan Allah walaupun itu bertentangan dengan hati kita, dan Allah janji akan memenuhi janji. Mudah-mudahan kisah tersebut bisa memberikan inspirasi buat kita semua, pembelajaran buat kita semua. Terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.